Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gerbang Gaib Gunung Arjuno Part 2 tamat. Hei saudara, di dalam tubuhku kotor, itu ada apanya ya? Tanyaku. Ada sampah belukarnya mungkin, jawab Mamat sambil tertawa. Matayu, jawabku. Udah gak usah dipikir, bapaknya itu mungkin cuma mengada-ada saja, gak ada apa-apa, ujar Ozzy. Oh ya, tanyaku. Iya, ya udah gak usah dipikir. Kalau kamu mikirin terus ngelamun, malah bisa kesurupan nanti, ujar Ozzy. Kami pun terus jalan mengikuti Pak Andi yang jalan begitu cepat. Jalanan kembali menanjak tajam dengan kemiringan yang curam. 30 hingga 45 menit perjalanan yang harus ditempuh hingga pendaki tiba di sebuah pelataran luas dengan sebuah punden berundak yang berada tepat di tengah-tengah. Kibaran bendera berwarna hijau sampai menghiasi punden ini. Sesaji dan dupa pun berderet mengelilingi punden yang nampak sangat keramat ini. Konon, di punden inilah dahulu Dewa Wisnu sering melakukan pertapaan. Di tempat ini juga tempat turunnya Wahyu Mahkutoromo dan tempatnya Raden Arjuno bertempur dengan Adipati Kama dan para Kurawa memperebutkan Wahyu Mahkutoromo yang dimenangkan oleh Raden Arjuno. Wahyu Mahkutoromo sendiri adalah wahyu yang akan diturunkan dari langit untuk bekal raja guna mengatasi kondisi negara yang sedang mengalami bencana dan malapetaka. Segala tatanan negara sedang semrawut untuk menciptakan perdamaian, karena di tempat inilah, konon Wahyu Mahkutoromo turun di tempat ini, dinamakan Mahkutoromo. Saya masih penasaran dengan ucapan Pak Andi yang mengatakan badan saya kotor. Kata-kata ini benar-benar mengganggu pikiran saya. Saya pun menanyakan hal itu lagi pada Pak Andi untuk lebih jelasnya. Pak, yang dimaksud badan saya kotor itu bagaimana? Tanyaku. Ya, di dalam badanmu itu ada isinya. Entah itu diisi dari mbahmu, entah itu dari moyangmu dulu. Gara-gara itu di sini ada yang mau ikut sama kamu karena menyukai kamu, ujar Pak Andi. Mendengar jawaban Pak Andi, seketika saya teringat dengan kakek saya yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Dulu beliau waktu muda pernah mempelajari ilmu kejawen. Kakek saya pernah mengalami mati suri. Ketika itu beliau sakit, kemudian meninggal. Ketika sedang menunggu waktu mau dimandikan, kakek saya tiba-tiba menggaruk-garuk pantat, kemudian bangun, lalu jalan ke kamar mandi, pipis. Kemudian bertanya, ada apa kok rame-rame? Auto bingung orang-orang yang pada nyelawat. Setelah mengalami mati suri, kakek saya jadi sedikit aneh. Pernah suatu ketika, beliau mengajak saya main ke alun-alun. Mau kemana mbah? Udah sore. Ayo masuk rumah, ujarku. Ayo pergi ke alun-alun, kata kakekku. Lu ngapain ke alun-alun toh mbah? Tanyaku. Mau nyari cewek yang pantatnya besar, jawab kakekku. Jir, seketika saya dan orang tua saya ngakak mendengar jawaban kakek saya. Ibu saya pun membujuk kakek saya untuk masuk ke dalam rumah. Kakek saya selalu bicara yang aneh-aneh. Ketika sedang bersama saya, beliau meminta saya untuk menjaga temannya. Beliau selalu saja bicara hal itu pada saya. Kadang saya itu risih dengan kehaluan kakek saya. Mungkin karena merasa khawatir dengan kakek saya. Bapak saya pun mencarikan kiai dan orang-orang yang paham dengan dunia supranatural, sedangkan saya tinggal di kosan. 6 bulan kemudian, saya mendapat kabar dari adik saya kalau kakek saya meninggal. Saya pun tidak buru-buru pulang. Saya menunggu 30 menit, karena jujur saya takut kakek saya hidup lagi. Saya pun kembali menelpon adik saya lagi. Kata adik saya, kakek saya sudah benar-benar meninggal. Selama saya di kosan, kakek saya diajari sholat sama bapak saya, karena sebelumnya kakek saya adalah seorang Hindu. Saya terharu karena kakek saya meninggal selesai sholat subuh. Saya pun menceritakan hal itu pada Pak Andi.
Ya, berarti mbahmu itu yang mengisi. Saya ini kasihan sama kamu. Mbahmu itu bagaimana? Anak masih belum waktunya sudah diisi segini banyaknya. Kamu itu masih terlalu muda menanggung segini banyak. Kalau saya lihat kamu itu sudah diisi sejak ada di dalam kandungan. Sekarang ditambahi lagi. Untung kok kuat. Kalau nggak kuat bisa gila kamu. Sekarang ayo pergi ke arca sana. Nanti mau maghrib kamu saya ruat di arca itu. Iya, kalau bisa dibuang semua aja pak. Nggak ada gunanya juga buat apa, ujarku. Ya bisa buat nyembuhin orang kalau kamu belajar, jawab Pak Andi. Nggak mau, jawabku. Kami pun pergi ke arca yang dimaksud oleh Pak Andi. Di arca ini ada 2 buah batu yang saling berhadapan dan membentuk seperti mahkota. Pak Andi dan saya duduk di atas batu, sedangkan Ozzy diminta Pak Andi berdiri di belakangku untuk berjaga-jaga kalau saya jatuh ke belakang. Saya duduk bersila di depan Pak Andi, sementara Pak Andi mulai menyalakan dupa dan membaca doa, lalu memegang kening saya, kemudian mengeluarkan keris dan menempelkan di perut saya. Saya langsung batuk-batuk. Ozzy memegangi pundak saya. Setelah kira-kira 15 menitan lah, kemudian selesai, dan kami pun kembali ke shelter. Sambil nunggu waktu maghrib, saya dan teman saya pun berkeliling melihat-lihat arca-arca yang ada di Makutoromo. Di shelter ini ada 2 orang lagi, satu ibu-ibu dari Jakarta yang katanya mau nyepi di sana, tirakat untuk anak-anaknya, bersama dengan temannya Pak Andi yang sedang menemani ibu itu menyepi. Ibu itu bilang, di sini sudah 2 minggu. Kalau yang bapak temannya Pak Andi, beliau itu asli orang sini, sering nyepi di sini. Kebetulan ini bulan Suro, dia berada di sini sampai habis bulan Suro. Kami pun membantu temannya Pak Andi mencari kayu bakar di dekatnya Candi Sepilar yang tidak jauh dari Makutoromo. Dibutuhkan waktu 15 menit, maka sudah sampai di sini. Ada 3 buah arca dengan wajah yang menyeramkan. Tepat di tengahnya terdapat sebuah jalur menanjak dengan bebatuan yang tertata rapi. Konon arca berjumlah 9 ini merupakan sosok yang menjaga daerah Sepilar ini. Dan tepat di batas jalur bebatuan ini, terdapat sebuah deretan patung yang melambangkan Pandawa 5, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Sedangkan Nakula dan Sadewa telah hilang diambil para pencuri. Saya dan Ozzy pun duduk di tangga yang ada di arca ini. Bu, kamu yakin mau ruatan? Tanya Ozzy. Nggak tahu, aku kok takut Thomas, jawabku. Kalau menurutku nggak usah aja Bu. Kayaknya kok nggak benar kalau aku lihat-lihat. Sekarang coba pikir, masa iya dia kesurupan Eyang Semar? Beneran, aku kok nggak yakin. Nggak tahu kenapa aku ngerasa aneh aja. Orangnya kok bisa tahu kamu diisiin sama mbahmu sejak dari dalam kandungan itu dari mana? Ketemu kita aja baru sekali. Ya mungkin benar mbahmu dulu pernah mempelajari ilmu kejawen. Tapi kan sama bapakmu sudah dicarikan kiai. Siapa tahu aja udah diruqyah, ilmunya mbahmu sudah dibuang. Nggak tahu kenapa aku itu lihat cara dia ngomong itu nggak yakin Bu. Seperti ada yang janggal aja gitu. Sekarang di sini jam 3 aja udah dingin. Kamu yakin nanti mau diruat, terus dimandiin nanti maghrib? Aku khawatir kamu kena hipo. Sekarang coba pikir, kalau menurut hati nuranimu, gimana? Tanya Ozzy. Jujur aja ya Mas, aku juga nggak yakin orangnya kesurupan Eyang Semar beneran atau enggak. Aku juga ngerasa ada yang aneh sih. Aku pernah lihat orang kesurupan nggak seperti Pak Andi itu. Tapi nggak tahu juga kalau kesurupan itu banyak modelnya. Tapi ada satu omongan yang aku pikir benar. Ya, tentang mbahku itu tadi loh Mas. Aku takut kalau ternyata diisi beneran. Aku nggak mau kalau seperti mbahku. Mau meninggal saja susah. Aku juga nggak yakin kuat mandi sore-sore di gunung apa enggak. Bingung aku, jawabku. Udah lakuin aja, biar cepat selesai. Daripada ribet, entah itu benar atau enggak. Doaku selalu menyertaimu saudaraku, ujar Mamat sambil menepuk-nepuk pundakku. Mata Yumat, jawabku. Lah, kan daripada ribet. Kali aja habis dimandiin kamu sakti saudara, ujar Mamat sambil tertawa.
Ngomong lagi aku sobek-sobek mulutmu loh, kataku. Mamat pun tertawa sambil pergi ninggalin kami. Dia mulai asik berfoto dan bikin video alay. Mas, itu ada perempuan pakai baju pink, siapa? Di hutan kok pakai gaun? Nggak salah kostum. Masa itu Uti? Tapi kok nggak hijab? Ujarku yang tiba-tiba melihat seorang perempuan sedang jalan-jalan. Bukan itu kalau Uti, Bu. Mbaknya itu mungkin pendaki yang masih newbie, jawab Osi. Kami lihatin terus perempuan itu. Dia jalan ke arah 2 pohon cemara yang berjejer di sebelah timur, nggak jauh dari Arca. Dia pun jalan ke arah situ, dan pandangan kami terhalang pohon cemara. Kami lihatin terus perempuan itu, tapi nggak muncul lagi. Yang muncul malah orang, semakin lama semakin banyak. Bu, kok banyak yang mondar-mandir di sana lihat kamu? Ujar Osi. Oh, mbaknya tadi kemana? Kok nggak keluar-keluar? Tanyaku. Nggak tahu, jawab Osi. Temannya Pak Andi, maaf saya lupa namanya, ikut kita duduk di tangga sepilar setelah keluar dari semak-semak. Sedangkan Mamat masih asik bikin video alay. Pak, itu kayunya udah diikat, ujar Osi. Iya Le, nanti dibawa ke shelter, jawab temannya Pak Andi. Pak, di sini kok banyak orang mondar-mandir, Pak, kata Osi. Kamu kelihatan Tole, tanya temannya Pak Andi. Iya Pak, jawab Osi. Emangnya kenapa Pak? Itu kan memang banyak orang, tanyaku. Di sini itu dulu katanya tempat ini ada desanya, terus hancur karena musibah. Pohon cemara 2 yang berdampingan itu gerbangnya. Jadi ya nggak heran kalau kamu melihat banyak orang di sini, ujar temannya Pak Andi. Oh alah gitu ya Pak. Bapak kalau pas di sini sendirian, enak dong Pak banyak tetangganya, kata Ozi sambil ketawa. Iya banyak tetangganya, banyak temannya tapi nggak bisa diajak ngomong, jawab temannya Pak Andi. Kami pun menceritakan kepada temannya Pak Andi kalau kemarin malam kami bertemu seseorang yang seluruh badannya dipenuhi bulu dan wajahnya sedikit mirip kera. Kata temannya Pak Andi, gunung ini memang ditunggu oleh keturunannya Hanoman dan Bambang Wisanggeni yang merupakan anak dari Arjuna dengan Batari Dresanala. Pada ngomongin apa sih ini? Tanya Mamat. Kepo kamu, jawabku. Sudah, ayo balik, sudah sore, ujar temannya Pak Andi. Kami pun kembali ke shelter. Mamat dan Osi membawakan kayu bakar milik temannya Pak Andi. Pas sampai di shelter, saya dipanggil sama Pak Andi. Duk, ayo saya rawat. Udah sore. Buruan, siap-siap kamu. Nanti baju yang habis dipakai mandi dibuang aja. Udah, jangan dipakai lagi. Saya tunggu di pemandian, ujar Pak Andi. Aduh, mati. Tolongin aku dong saudara. Aku gak mau diruat mas. Mas Osi tolong bilang ke bapaknya dong. Aku gak mau diruat, ujarku sambil memelas. Ya gak bisa, kan kamu tadi udah terlanjur mau. Makanya kalau dibilangin orang itu jangan iya-iya aja, jawab Osi. Mat, kataku sambil memelas ke Mamat. Maaf ya saudara, aku gak bisa membantumu. Sebenarnya aku kasihan, tapi gimana lagi ya Bu? Udah, kamu mau aja, biar cepat selesai urusannya. Gak disuruh-suruh terus, jawab Mamat. Yuk. Terdengar suara Pak Andi memanggilku. Duh, gimana ini? Tanyaku sedikit takut. Wes, ayo gak apa-apa, aku temenin. Nasi udah jadi bubur, mau gimana lagi? Aku tungguin nanti kamu. Kalau orangnya kurang ajar sama kamu, aku hajar dia, kata Osi. Iya saudara, tenang aja, kita jagain, ujar Mamat. Saya pun menghampiri Pak Andi ditemani Osi dan Mamat. Sesampainya di pemandian, Pak Andi baca doa, lalu saya dimandiin air kembang sama Pak Andi. Masya Allah, langsung otak saya berasa beku. Maghrib-maghrib di atas gunung, gak mandi aja udah dingin, ini malah dimandiin. Airnya kayak es lagi, udah gitu dikeramasin lagi.
Langsung kaku semua rasanya badan saya. Yuh, aduh pak, udah pak. Ujarku baru aja satu guyuran. Sebentar, udah gimana, biar bersih. Belum dikeramasin juga, jawab Pak Andi. Astagfirullah, dingin pak tulangku, rasanya gemeteran, kataku. Semangat saudara, aku gak tega, ujar Mamat. Sabar ya, sebentar lagi selesai, kata Pak Andi sambil terus menyiram badan saya. Iya pak, udah dong pak. Nangis lu aku nanti pak, ujarku sambil gemetaran. Akhirnya penderitaan pun selesai sudah. Osi memberiku pakaian ganti dan handuk. Setelah ganti pakaian, pakaian saya yang basah dibuang ke jurang yang gak terlalu dalam di dekat pemandian. Setelah itu kami kembali ke shelter. Aku jalan sambil gemetaran. Jir, udah kayak robot aja. Sampai di shelter saya pun langsung diajak Osi duduk di depan api. Sama temannya Pak Andi saya dibuatin teh hangat, dicampur dengan tolak angin biar nggak hipo. Singkat cerita, paginya saya teringat kalau di saku celana saya ada uang 100.000 kalau nggak salah. Hemat, kemarin di saku celanaku ada uang 100k. Lupa nggak aku ambil, celananya dibuang, ujarku. Ambil yuk, lumayan 100k. Nanti turun bisa buat beli sate, kata Mamat. Iya, ayo lo, jawabku. Kami pun pergi ke tempat kemarin kami membuang pakaianku. Pas menuju ke sana, Mamat ngelihat ada burung. Dia pun jalan sambil meleng ngeliatin burung. Bruah. Dia jatuh tersungkur ke sandung akar pohon. Saya pun langsung ketawa. Aduh, sakit, ujar Mamat. Syukurin, salah sendiri jalan meleng, kataku sambil ketawa. Ih, ini apa? Ujar Mamat sambil ngeliatin tangannya yang kotor. Hendeng gendeng, tai kumat. Ih, iya ye, kataku. Masa sih tai? Tanya Mamat sambil mencium tangannya. Uwe. Hah, iya, tai cuk, kata Mamat sambil diusapkan tangannya ke tanganku. Kurang ajar, ngapain kamu usapin ke aku, Deng? Ujarku sambil menjambak rambutnya. Aduh, sakit goblok. Biar sama-sama ngerasain baunya. Hehe. Menjijikan. Tainya siapa sih ini? Tanya Mamat. Gak tahu, Mat. Jawabku sambil jalan ninggalin dia pergi ke pemandian cuci tangan. Mamat pun mengikutiku jalan di belakangku. Saudara, celananya mana? Kok gak ada? Tinggal bajunya aja, ujarku. Paling digondol pedes. Mungkin dibawa monyet. Ayo balik, kata Mamat. Kami pun kembali ke shelter dan bersiap-siap ke puncak Arjuno. Kami ditemani oleh Pak Andi yang katanya ingin berdoa di atas puncak. Kami membawa beberapa makanan ringan dan air. Persiapan pun selesai, dan dari Makutoromo kami memulai perjalanan kami menuju ke Candi Sepilar. Kami menaiki tangga-tangga yang sebelumnya kami duduk-duduk di tempat ini. Candi Sepilar ini dikawal oleh 9 arca yang menggambarkan raksasa yang sedang mengawal Pandawa. Suasana angker dan menyeramkan sangat terasa. Kami berjalan meniti jalan setapak yang dikelilingi patung-patung buto. Katanya sih di Sepilar inilah juga terdapat pasar setan atau pasar Dieng, seperti halnya di Gunung Lawu atau Gunung Merbabu. Ih, merinding aku lewat sini. Menakutkan wajah patungnya. Gak santuy sekali, pada menyebalkan semua. Kayak mau ngajak tawuran, ujar Mamat. Kapan kamu gak merinding itu, Mat? Perasaan kamu itu merinding terus. Kamu ingat pas di Putuk Lesung, dirimu kebelet boker. Padahal aku cuma ngomong genderuwo. Terus aku tinggalin sembunyi. Kamu lari sampai celanamu belum dinaikkan. Lari sampai jatuh-jatuh, ujarku sambil ketawa. Kaget goblok, WC-nya horor. Emang dirimu itu teman gikili. Celanaku belum aku naiki, tapi kan aku pakai sarung, jawab Muhammad sambil nonjok lenganku. Eleh, parah kalian itu, para kaum halu, ujar Ozi sambil ketawa. Kami pun lanjut jalan menuju arah kanan menyusuri satu bukit, sampailah di Candi Wesi.
Katanya sih dulu semasa Bung Karno masih muda dan belum menjadi Presiden RI, beliau sering ke Candi Wesi ini. Di sini bisa dilihat 3 arca Pandawa. Dahulunya terdapat 5 buah patung, namun patung Nakula dan Sadewa telah hilang dicuri. Di sebelah kiri bangunan candi sepilar, bisa dilihat sebuah kuburan yang menurut cerita merupakan tempat moksanya Eyang Semar. Pada bulan Suro, tempat ini banyak didatangi para penganut aliran kejawen untuk memohon doa bagi keselamatan hidupnya. Kami pun break beberapa menit di sini, kemudian lanjut jalan menuju ke Candi Mangunggale. Candi ini hanyalah sebuah batu yang ditata seperti pondasi, yang di atasnya terletak sebuah marmer yang bertuliskan huruf Jawa, dan di bawahnya lagi tertulis Suradira Jaya Diningrat, Lebur Dining Pangastuti, kejahatan pasti kalah oleh kebaikan, dan di bawah tulisan ini tersebutlah nama Maharsi Agung Prawira Harjana. Katanya sih dia ini adalah pengikut setia Bung Karno. Dari Candi Manunggali Suci, kita berjalan ke arah kiri mendaki Bukit Terjal di antara pohon-pohon pinus. Dengan menyusuri punggungan bukit, jalan setapak berada di pinggiran jurang dalam yang berbatuan, dan deru angin kencang serta kabut sering muncul menambah seramnya suasana. Mendaki di jalur ini harus ekstra hati-hati. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kita berbelok ke kanan mengikuti alur punggung bukit yang semakin terjal dan berbatu-batu. Dari tempat ini kita bisa melihat jurang dalam yang sangat indah. Saya dan Pak Andi jalan duluan, sedangkan Osi dan Mamat tertinggal jauh di belakang. "Tuh!" Terdengar suara Osi memanggilku. "Ayo, aku tungguin di sini," jawabku sambil teriak. Saya menunggu Mamat dan Osi beberapa menit, sedangkan Pak Andi jalan duluan. Heran, dia kok bisa jalan secepat itu, padahal treknya nanjak. Kayak nggak punya capek. Di sini sangar ya. Rasanya aura dewaku muncul, ujar Mamat. "Dewa halu ya?" tanyaku. "Kurang ajar." Sekarang aku itu udah jadi dewa," jawab Mamat. "Sejak kapan jadi dewa? Kok aku nggak tahu?" tanyaku. "Semenjak kita naik ke Semeru, sejak itu aku udah jadi dewa," jawab Mamat. "Kok bisa?" tanyaku lagi. "Ya iyalah, kan puncak Semeru itu puncaknya para dewa. Pas aku udah sampai puncak para dewa, aku jadi dewa." "Kamu kalau manggil aku nggak boleh Mamat, harus Dewa Mamat," jawab Mamat. Saya pun ketawa mendengar ucapannya Mamat. Sak merdekamu ayolah saudara." "Ayo Dewa, lanjut," ujar Osi sambil tertawa terbahak-bahak. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dengan berjalan sekitar 2 jam menyusuri punggung bukit yang berbatuan, kita akan sampai di pertemuan 2 buah punggung bukit. Kemudian kita menyusuri lereng jurang yang mengitari puncak Arjuna. Setengah jam kemudian, dengan mengitari puncak Arjuna yang banyak batu besarnya, selanjutnya kami harus menempuh padang rumput yang banyak ditumbuhi bunga edelweiss dan cantiki. Saya dan Mamat jalan sambil makan nyemilin daun cantiki yang masih muda. Udah kayak mbek aja kita. Jalur ini sangat terjal melintasi tanah yang berdebu. Sekitar setengah jam kita akan sampai di puncak Gunung Arjuna yang disebut Puncak Ogal Agil atau Puncak Ringgit. Sebelumnya kita harus melewati batu-batuan yang berserakan. Para peziarah membangun undak-undakan yang tersusun dari batu-batu andesit yang ditata rapi untuk melangkah ke puncak Gunung Arjuna. Sampailah kami di puncak, Pak Andi berdoa, kami mulai mengalai di puncak. 1 jaman kita berada di sini, kita turun kembali ke shelter. Mamat sama Pak Andi udah ngacir duluan, saya sama Osi tertinggal jauh di belakang. Jam menunjukkan pukul 4, kami sampai di alas Lali Ciwo. Hutan angker yang menurut ahli spiritual daerah ini banyak dihuni oleh para jin. Menurut kepercayaan setempat, orang yang mempunyai niat jahat jika melewati daerah tersebut akan tersesat dan lupa diri. Di hutan ini juga kadang terdengar suara gamelan Jawa. Katanya sih kalau kita mendengar suara gamelan Jawa, berarti penghuni sini sedang unduh mantu. Jika kita melewati tempat ini dan mendengar gamelan Jawa, sebaiknya jangan melanjutkan perjalanan karena bisa tersesat. Sampai di alas Lali Ciwo ini saya merinding. Tiba-tiba kabut perlahan-lahan turun.
Ya ampun, makin serem aja ini hutan. Bulu kuduku berdiri. Kami mempercepat langkah, kami menyusul Mamat dan Pak Andi. Kami sampai di shelter istirahat sejenak, lalu packing. Habis sholat maghrib kami turun. Kami sempat ditahan sama Pak Andi dan temannya, juga sama ibu yang ada di sana. Tapi karena Ozi harus segera kembali ke Semarang, dan Mamat juga harus kerja, kami pun memutuskan untuk pulang hari itu juga. Jalan malam hari melewati situs-situs itu rasanya tegang mulu yang ada. Apalagi pas lewat Pondok Rahayu yang angker. Masya Allah, sport jantung. Si Mamat yang penakut, dia nggak mau jalan baris, dia maunya jalan jejeran. Kalaupun baris dia minta di tengah, nggak mau di depan atau belakang. Bro, saya terjatuh karena berhenti mendadak. Saya kaget karena tiba-tiba ada bayangan hitam melintas sekelebatan di depan saya. Nggak apa-apa, Bu? Tanya Ozi. Nggak apa-apa. Itu tadi apa? Tanyaku. Nggak apa-apa, mereka baik kok, nggak ganggu kita. Mereka cuma ngawasi kita aja. Kalian lihat apa teman-teman? Tanya Mamat. Udah, ayo jalan, ujar Ozi. Kami pun lanjut jalan, sampai di petilasan Eyang Semar, kami ketemu orang rombongan 5 orang sedang berada di dalam shelter. Kami pun gabung numpang istirahat dengan mereka. Kami kira mereka pendaki yang mau naik ke atas, ternyata mereka itu para peziarah yang sedang nyepi di sini. Mereka memberi kami makanan. Setelah beberapa menit kami di sini, kami pun pamit lanjut jalan lagi. Sampai di pos 2, ya Allah, makin merinding aja. Bau dupa sangat menyengat. Ketika di pertengahan antara pos 2 ke pos 1, setelah melewati Candi Kursi, Ozi nggak kuat jalan. Dia tiba-tiba lemas. Katanya tasnya semakin lama semakin berat. Kami pun break di area kebun kopi. Saya dan Ozi pun tukeran tas. Dia bawa tas saya yang lebih ringan. Dan ternyata benar, tasnya Ozi makin lama semakin berat. Kami break lagi di dekatnya gua Antabuga. Kami duduk berdoa membaca ayat-ayat yang kami bisa. Dan tasnya Ozi pun kembali normal. Sesampainya di base camp, kami numpang nginap di sini. Dan keesokan paginya kami pulang. Sampai di kosan ada yang aneh. Celana yang kupakai tiba-tiba ada di jemuran. Entah itu celanaku atau celana temanku kos yang mirip dengan punyaku. Saya nggak berani ngecek. Akhirnya saya biarkan aja di situ sampai 3 hari. Hilang sendiri. Pas saya pulang ke rumah, kaos yang saya buang juga tiba-tiba ada di dalam lemari saya dan masih kotor. Bekas tanahnya pun masih menempel. Saya cerita pada orang tua saya tentang pertemuan saya dengan Pak Andi. Kemudian bapak saya membakar baju saya, dan saya pun dibawa ke kiai untuk diruqyah. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gerbang Gaib Gunung Arjuno. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.